sobatku setanah air, jumpa kembali di channel saya Motivasi Hidup 8, saya Reddy. Hari ini saya akan bercerita mengenai ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, "Pak, saya sudah membuka usaha 2 tahun, tetapi kok usaha saya begini-gini aja Pak ya, tidak berkembang, customer saya masih sedikit, tidak seperti usaha Bapak yang cabangnya begitu banyak, customernya begitu banyak. Kalau saya boleh tahu ya Pak ya, bagaimana sih tipsnya supaya saya bisa sukses dan semaju Bapak?" Lalu bapaknya berkata, "Kamu bawa ponsel nak?" "Bawa Pak, ini ponsel saya Pak." "Ayo, mari ikut Bapak." Lalu diajak ke anaknya, dirangkul anaknya, dan diajak ke suatu tempat. "Bapak ingin mengajak saya ke mana?" anaknya berkata. Lalu bapaknya menjawab, "Ikutlah nak, nanti kamu juga tahu." Diajak ke suatu tempat, setibanya di sana, anaknya berkata, "Wow, besar sekali Pak. Rumah ini rumah siapa nih? Bagus sekali. Ini rumah jangan buat saya ya Pak ya. Buat hadiah atau surprise. Bapak ngajak saya ke sini buat saya ya Pak ya." Lalu bapaknya berkata, "Ini rumah memang punya Bapak dan Bapak baru beli 5 bulan yang lalu dan baru selesai direnovasi di bulan kemarin. Tetapi bukan ini yang ingin Bapak tunjukkan kepada kamu nak. Ikutlah Bapak." Lalu diajak ke anaknya masuk ke dalam di rumah tersebut, ke sebuah ruangan yang kosong. Lalu dinyalakan lampu saklar, cekrek. "Yuk, mari masuk nak." Anaknya bingung sambil menggegel kepala, kemudian masuk mengikuti apa yang dikatakan bapaknya. Dan kemudian bapaknya berkata kembali, "Tutuplah matamu nak. Nah, Bapak ngajak saya ke sini untuk ngapain? Tempat kosong seperti ini dan menyuruh saya tutup mata. Nanti kamu juga tahu nak." Setelah mengikuti apa yang dikatakan bapaknya, dia menutup mata. Lalu bapaknya berkata, "Kamu jangan membuka mata dulu ya nak ya, sebelum Bapak memberikan apa-apa atau menyuruh kamu membuka mata ya nak ya." Lalu anaknya mengikuti apa yang dikatakan bapaknya, dan bapaknya menaruh sebuah kunci dan ditutupin dengan sebuah kain atau kain pel ya teman-teman ya, dan menaruh sebuah kawat di posisi berbeda dari kunci dan kain pel tersebut. Lalu dimatikanlah saklar lampu yang ada di ruangan tersebut dan mengunci pintu ruangan tersebut yang di dalamnya masih ada anaknya. Lalu bapaknya berkata, "Bukalah matamu sekarang nak." Anaknya pada saat membuka mata dan terkejut, "Oh, kok ruangannya gelap Pak? Apa yang Bapak lakukan?" Bapaknya tidak menjawab dan anaknya berpikir kalau dia ada membawa ponsel dan dinyalakanlah senter atau lampu yang ada di ponsel tersebut ya teman-teman ya. Lalu dinyalakannya, setelah dinyalakannya dan ruangan tersebut menjadi agak sedikit terang. Lalu anaknya mencari saklar yang tadinya dinyalakan oleh bapaknya. Setelah dicari dan berhasil ditemukan, cekrek, dinyalakan kembali dan ruangan tersebut menjadi terang ya teman-teman ya. Setelah dibuka lampunya, lalu anaknya berkata, "Bapak di mana?" "Bapak di depan nak." Bapaknya menjawab kalau bapaknya di depan. "Lalu kenapa Bapak tadi matiin saya lampu?" Lalu anaknya ingin keluar dan pada saat memegang gagang pintunya ternyata pintunya terkunci dan anaknya terkaget kembali. Kalau pintunya dikunci oleh bapaknya. "Pak, kenapa pintu saya dikunci Pak? Kenapa pintunya dikunci Pak? Saya nggak bisa keluar Pak, tolong bukain pintunya Pak." Digedor-gedor pintu tersebut, tetapi bapaknya tidak menjawab. Karena 5 menit tidak menjawab, anaknya berusaha untuk mencari cara agar bisa keluar dari pintu tersebut. Lalu dia melihat ada sebuah kawat dan diambilkanlah kawat tersebut untuk dicoba membuka pintu. Tetapi ternyata pada saat dicoba sesudah 5 menit dia tidak berhasil membuka pintu tersebut dan malah dia keringatnya begitu banyak. Lalu dirapkan dengan tangan. Lalu anaknya hampir putus asa, tetapi apabila dia berpikir 2 kali, apabila dia menyerah begitu aja maka dia tidak bisa keluar dari ruangan tersebut. Dan pastinya dia akan lapar karena ruangan tersebut tidak ada makanan. Lalu dia berpikir bagaimana caranya, atau memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa keluar, dan dia melihat, memperhatikan sekeliling adakah alat atau yang bisa digunakan untuk membuka pintu tersebut. Lalu dia melihat ada sesuatu yang aneh, yaitu ada sebuah kain pel yang tadi kan ruangannya itu kosong, tapi ternyata ada sebuah kain pel di sana. Lalu
Anaknya pergi ke kain tersebut dan ternyata benar pas diangkat kain tersebut ada sebuah kunci, dan diambilkan kunci tersebut. Anaknya berpikir apakah ini kunci ini bisa adalah kunci dari ruangan tersebut. Lalu diambillah kuncinya dan dibuka pintunya. Ternyata memang benar teman-temannya itu kunci dari pintu yang ada di ruangannya. Atau pas dia membuka pintunya, dia keluar, ternyata ditunggulah atau ada bapaknya di depan. Lalu anaknya agak sedikit kesal dan marah kepada bapaknya. "Bapak kenapa tadi mematikan lampu dan mengunci saya pintu ya Pak ya?" Lalu bapaknya berkata, "Kamu kan ingin tahu rahasia Bapak sukses dan maju seperti sekarang ini. Nah, sebelum Bapak menceritakan bagaimana Bapak bisa sukses dan maju, Bapak ingin bertanya kepada kamu, apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudah masuk di ruangan tersebut atau di ruangan kosongnya teman-teman ya. Pada saat Bapak mengajak saya masuk ke ruangan tersebut kosong, dan Bapak menyalakan lampu jadi terang Pak. Tetapi pada saat Bapak menyuruh saya tutup mata dan membuka kembali, ternyata lampunya sudah Bapak matikan dan sehingga menjadi gelap. Dan saya berinisiatif menyalakan lampu atau senter yang ada di ponsel saya Pak. Lalu setelah itu saya coba untuk minta atau membuka pintu untuk keluar. Ternyata pintu dikunci oleh Bapak, dan coba untuk minta bantuan Bapak untuk membuka pintu ya. Ternyata Bapak tidak mau membukakan pintunya, dan saya mencari ide supaya saya bisa membuka pintu, mencari alat supaya bisa membuka pintu, dan saya menemukan kawat. Saya coba buka pintu dengan kawat, ternyata masih tidak bisa. Terus apa yang kamu lakukan lagi nak? Saya berpikir kalau saya tidak bisa keluar, maka saya akan kelaparan di situ Pak. Saya tidak ada makanan. Lalu saya mencari alat lain untuk supaya bisa membuka pintu tersebut, dan saya menemukan ada kejanggalan. Pada saat saya memperhatikan di ruangan tersebut, saya melihat ada kejanggalan, yaitu ada kain pel. Yang tadinya kan ruangan itu kosong Pak, tapi pada saat saya lihat ternyata di situ ada sebuah kain. Lalu saya diangkat dan saya menemukan sebuah kunci, dan akhirnya saya bisa keluar dari ruangan yang Bapak kunci tersebut Pak. Seperti ini ya nak ya, pada saat Bapak mengajak kamu masuk ke sebuah ruangan kosong, itu sama seperti kamu pada saat belum membuka atau belum memiliki dan menjalankan usaha ya anakku. Jadi kamu belum memiliki masalah, entah itu tidak berkembang lah, customer ya masih sedikit lah. Kamu sama seperti ruangan yang kosong tersebut, belum memiliki masalah-masalah yang timbul akibat dari membuka sebuah usaha. Dan pada saat kamu membuka usaha dan menjalankannya, kamu sama seperti lampu atau ruangan yang gelap tersebut ya anakku ya. Jadi pada saat kamu menjalankan sebuah bisnis, barulah akan timbul masalah-masalah yang ada, seperti customer dikit lah, tidak ada yang beli lah, atau bakal rugi ya anakku. Jadi kamu harus meminta bantuan kepada teman-temanmu atau keluargamu ya, untuk mencari solusi atau masukan-masukan yang ada, seperti pada saat kamu meminta Bapak untuk membukakan pintu. Tetapi apabila solusi-solusi dari teman-teman atau keluarga belum ada yang berhasil ya, kamu jangan menyerah. Seperti pada saat kamu menggedor-gedor pintu dan Bapak tidak membukakan pintu, kamu tidak menyerah, kamu mencari alat untuk membukanya atau mencari kawat untuk membuka pintu. Jadi seperti itulah, kamu harus mencari cara atau solusi lain atau ide lain supaya bisa menyelesaikan masalah dalam bisnismu ya anakku ya. Jadi cari ide-ide lain, seperti contoh kamu membuka usaha makan, kamu bisa memberikan
es teh manis gratis atau minuman gratis pada saat customer memesan makanan, atau kamu bisa merubah renovasi ruangan yang ada di tempat makan, seperti memasang wallpaper yang bagus yang bisa memberikan kenyamanan kepada customer ya, anakku ya. Dan juga pada saat kamu seperti kamu membuka usaha untuk membuka pintu tersebut dengan kawat tapi tidak berhasil, kamu jangan menyerah ya anakku ya. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis itu harus sabar, jangan pernah putus asa dan menyerah. Kamu harus mencari ide-ide yang baru atau bagaimana cara agar bisnis tersebut bisa berkembang, seperti meminta saran atau solusi kepada sahabatmu, atau perlu minta solusi kepada keluargamu ya, anakku ya. Jadi bila ada masalah-masalah, jangan kamu menyerah begitu saja. Dan juga seperti pada saat kamu tidak berhasil membuka pintu dengan kawat, kamu melihat sekelilingmu dan ternyata kamu menemukan kain per yang di bawahnya sudah Bapak isi sebuah kunci. Jadi pada saat kamu menjalankan sebuah usaha dan ternyata usaha kamu tidak berkembang itu saja, atau customer kamu tidak bertambah ya anakku, kamu bisa melihat usaha yang sejenis dengan usahamu, apa yang membuat usaha tersebut bisa ramai. Kamu bisa lihat atau bisa datangin, atau kamu bisa menjadi seorang customer atau pembeli ya di toko atau di usaha tersebut. Kamu jadi customer, kamu lihat, kunjungilah toko sainganmu, kamu lihat apa yang berbeda dari usahamu yang tidak dimiliki oleh usahamu ya anakku ya. Lihatlah usaha pesaingmu dan carilah peluang-peluang yang ada di usaha pesaingmu, apa yang tidak dimiliki ya. Jadi selain kamu mencari apa yang kekuranganmu, dan juga kamu harus mencari peluang apa yang bisa dijadikan ide baru yang tidak dimiliki oleh usaha pesaingmu ya anakku ya. Jadi carilah inovasi baru, jangan menyerah dalam menjalankan sebuah usaha. Apabila mengalami kegagalan, kamu harus mencari atau belajar, bisa mencari solusi kepada teman-teman atau sahabatmu atau kepada keluargamu. Kamu juga bisa melihat peluang-peluang yang ada, atau misalkan kamu membuka sebuah usaha warung makan, kamu bisa memberikan inovasi baru atau masakan baru dengan resep yang berbeda. Nah, jadi ciptakan peluang-peluangmu yang ada ya anakku. Jadi demikianlah cerita tentang mengenai seorang anak yang bertanya kepada bapaknya bagaimana cara untuk sukses. Jadi yang bisa kita petik dalam cerita ini teman-teman ya, yaitu pada saat kalian membuka usaha, janganlah kalian patah semangat. Bila ada masalah, carilah solusi yang terbaik. Bisa meminta bantuan kepada teman-teman atau keluarga atau famili ya, untuk masukan-masukan supaya bagaimana bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Atau kalian bisa belajar banyak tutorial bagaimana cara mengembangkan usaha, baik itu di YouTube maupun di Google ataupun media sosial lainnya. Jadi kalian bisa cari cara supaya bisa mengembangkan bisnis yang sedang kalian jalanin. Dan kalian juga bisa untuk pergi atau mendatangin pesaing atau usaha bisnis yang sama ya sedang kalian jalanin ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa datang ke tempat usaha yang menjual usaha sejenis dari usaha yang teman-teman jalankan. Teman-teman bisa belajar apa yang tidak ada di dalam usaha teman-teman, dan juga teman-teman juga bisa melihat
peluang apa sih yang bisa dijadikan atau yang tidak ada di usaha pesaing. Jadi lihatlah peluang apa yang bisa diambil, buatlah inovasi baru agar customer kalian tidak bosan bila mendatangin atau mengunjungin tempat usaha dari teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan menyerah dalam menjalankan sebuah usaha, cari ide-ide baru, carilah peluang-peluang yang ada, dan tetaplah terus semangat ya teman-teman ya. Sebelum saya akhirin sesi video kali ini, bagi teman-teman yang merasa bermanfaat, bisa share ke media-media sosial online teman-teman, atau bisa dibagikan ke grup WA teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe, like, klik lonceng ya teman-teman ya, agar apabila ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa komen di bawah ini apabila ada masukan atau tambahan-tambahan yang ingin teman-teman tanya ya, atau teman-teman tambahkan, bisa di komen di bawah ini ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you.